Ingat ya, jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh itu dengarnya cuma setengah, pemahamannya cuma seperempat, mikirnya nol, tapi ngomongnya double. Jangan ya dek ya, jangan. Listen Teras Negeriku. Halo Sobat Negeriku, kembali lagi di Listen Teras Negeriku Podcast bersama dengan saya Afdan Al-Khairat dan juga partner saya. Ada Enjang di sini. Hari ini episode kali ini mau bahas apa sih Adnan? Nah, ini adalah suatu hal yang sangat penting nih. Karena sosok yang satu ini tuh merupakan orang yang saya lihat kayaknya nggak pernah tampil murung ya sepertinya ya. Ceria terus ya. Ceria terus selalu gitu. tersenyum Inspiratif gitu. sekali. Kita sambut ini dia Mary Riana. Hai. Halo. Jadi untuk episode kali ini dalam judul Literasi Demokrasi agar semakin cerdas memilah informasi, kita kedatangan Miss Mary Riana. Betul. Yang kita bisa melabelinya sebagai seorang Entrepreneur, investor, dan juga content creator. semuanya diambil. Betul. Kenapa namanya Miss Mary Riana? Kenapa tuh? Karena kita syutingnya bulan September. Kenapa tuh? Kalau kita syutingnya Desember, Miss Merry Christmas. Wah, Bisa aja. Langsung Pak Eko. Masuk Pak Eko. gimana Miss? Sehat? Sehat. Kabarnya Ya, alhamdulillah. puji Tuhan sehat. Selalu bahagia karena bahagia itu adalah sebuah keputusan, bukan hanya Betul. perasaan. Quotes hari ini, bahagia adalah keputusan. Ya, itu akan jadi caption Instagram aku besok. bisa, gitu sih. ya? Bisa Ini kayaknya sih. abis ini sama produser kita bakal di-cut buat jadi potongan TikTok Oh sih. iya, bisa. Biar FYP ya. Silahkan ya. Tapi kalau Miss Mary sendiri sekarang kan jadi entrepreneur, investor, content creator. Kesibukannya apa sih sehari-hari sebenarnya? Waduh. Itu pertanyaan yang sangat amat basic ya. Iya, tapi bersyukur karena dengan beragam hal yang dilakukan, tidak ada satu hari pun yang sama gitu. Jadi kayak hari ini, tadi Betul. pagi kebetulan lagi ada syuting Oh, iya. dan juga menghadiri press conference di YouTube Indonesia. oke. Terus habis itu ada meeting. Untungnya sekarang karena mobile, jadi meetingnya juga bisa lewat online. Nah, terus sambil on the way menuju ke sini, akhirnya sekarang syuting di sini. Terus nanti masih ada lanjut meeting lagi. Jadi setiap hari selalu berbeda, tapi itulah yang membuat hidup itu menyenangkan kan. Oke. Sebenarnya pertanyaan aku sebelum kita lanjut ya, Angie ya. Tidur cukup nggak? Tidur cukup nggak? Dicukupkan. Dicukupkan, ya. Cukup, harus Cukup cukup, ya, harus iya. cukup. Harus cukup Iya. ya. Cukup, Karena ya. kalau nggak gitu kita nggak punya energi untuk bahagia. Iya nggak, Miss? Betul. Betul banget. Kalau nggak sehat kan juga kita tidak bisa menikmati apapun juga yang kita perjuangkan. Iya, betul. Iya. Dan emang kalau ngeliatin sosial medianya Miss Mary tuh jujur aja aku udah ngikutin Miss Mary dari awal-awal bikin buku yang mimpi 1 juta dolar. Wah. Sekarang udah 1 Thank juta you. dolar lagi dong. Berapa juta kalau boleh tahu? Jadi nggak fokus ya. Tapi sebenarnya tujuan Miss Mary bikin konten segala macam tuh arahnya kemana sih? Miss? Maksudnya kan banyak orang-orang yang juga akhirnya bikin konten pengen ke Blood Villar lah apa segala macam. Kalau Miss Mary sendiri tujuannya apa? Sesungguhnya dari sejak pertama ketika aku membuat konten di sosial media, Iya. itu bertahap ya. Zaman dulu kan Twitter, Betul. terus habis itu Facebook, Instagram, Iya. habis itu YouTube, habis itu pindah ke TikTok. Nah sekarang main fokusnya selalu ada di YouTube, TikTok, dan Instagram. Itu 3 main platform yang biasa saya selalu suarakan. Jadi dari sejak pertama kali saya membuat konten-konten itu, message-nya cuma satu, karena saya menggunakan itu sebagai tempat untuk saya menyuarakan hal-hal yang baik, message of hope, message of love, pesan kebaikan, pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang inspiring gitu. Nah bentuknya memang berbeda, tapi message benang merahnya itu selalu sama dan konsisten dari sejak bertahun-tahun yang lalu sampai hari ini. Dan Keputusan juga nggak sih untuk kita memutuskan, oke, aku mau buat konten yang bahagia, yang positive vibes. Ada juga kan orang yang memilih untuk, aku mau buat konten galau, Iya, gitu-gitu ya kan. betul. Itu beda-beda, tapi Miss Mary memutuskan untuk kontennya itu yang positive vibe, yang menyemangati, yang gitu-gitu ya sepertinya kalau melihat semuanya. Yang kontennya semua benang merahnya selalu positif ya, dan message-nya juga selalu positif. Walaupun kemasannya tentu harus kreatif, karena kan untuk pesan itu bisa nyampai dan didengar dan dimengerti, ya kita kan juga harus bisa menggunakan bahasanya mereka. Karena kalau kita cuma selalu mikirin dari sudut pandang kita, akhirnya udah kita ngomong tapi nggak ada yang dengerin, nggak nyampe juga kan gitu. Jadi mungkin tujuannya tetap sama, tapi cara untuk nyampainya itu berbeda-beda. Dan itu ya tergantung kreativitas
Oke, ini aku bener-bener ngerasa aura positifnya terpancar Nyampe ya, sekali nyampe ya. banget ya. Semangat dan positifnya nyampe ke kita-kita Iya. gitu ya. Apalagi ampun. Miss Mary ini selalu menggunakan outfit yang cerah gitu kan. Oh iya dong, cerah Jadi ya. berasa kayak bener-bener energinya tuh tersampaikan dengan baik. Oke. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya kalau nontonin kontennya Miss Mary itu aku pengen nanyain secara langsung gitu. Apa? Kapan terakhir galau, Miss? Kapan terakhir galau, Miss? Pernah nggak gitu dulu deh? Pernah galau nggak sebenarnya? Oke. Yes, of course. Kalau tanya Miss Mary pernah sedih, pernah kecewa, pernah, pernah apalagi pernah galau, pernah Iya, juga mungkin pastinya. pernah marah juga karena nggak sesuai sama apa yang ekspektasi. segala Pasti, macam gitu. pasti namanya kan juga manusia Iya, ya iya. gitu. Tapi kan galau itu kan gelisah antara lanjut atau udahan. Oh iya kan? Ya jadi setiap kali ada perasaan galau atau sedih, ya saya selalu ingat lagi bahwa hidup itu tentang keputusan, tentang pilihan. Jadi saya punya pilihan nih, pilihan berlarut dengan kesedihan atau bangkit dengan keyakinan. Oke. Ya pilihan untuk oke nggak apa-apa sedih tapi sebentar aja ya. Iya. Saya atur masa expiry date-nya. Ntar abis itu ya udah kita hapus air mata, bangkit lagi, jalani hidup lagi gitu. Jadi tetap pasti selalu akan ada yang namanya kegalauan, tapi lagi-lagi ya kan semua keputusannya balik lagi ke kita. Bagaimana kita menyikapi itu yang lebih penting daripada apa yang terjadi. Luar biasa banget. Iya, ini bisa jadi quotes lagi nih Oh kayaknya. iya benar-benar. Angie lagi diam karena lagi mikir ini dari semuanya yang mana ya yang akan aku pakai di caption besok gitu. Ya ampun. Iya. Miss Mary kalau Tapi punya itu banyak sih. banget apa namanya kosakata seperti itu tuh karena sering baca tuh sering ngobrol sama orang atau ada cara lain Ada sih? tips Aku juga lain pengen mungkin. tahu Oh gitu gimana ya. caranya. Iya, iya. Mungkin semuanya, karena pertama aku juga suka baca. Ya, tadi pas lagi Iya. ngobrol-ngobrol dia nanya nih, Miss Mary masih sempat punya waktu untuk baca nggak? Sempat, ya cuma kayak sekarang kan kadang-kadang bukan hanya buku fisik aja, tapi kan bisa lewat Audio. Kindle atau bahkan Audible gitu secara audio. Ya, jadi lewat karena saya suka mendengar, saya suka belajar dan juga saya juga memang suka banget journaling gitu. Apalagi gara-gara sejak pandemi kemarin ini itu udah jadi habit lagi selama 3 tahun terakhir. I always journal gitu, selalu menuliskan. Nah, jadi mungkin lebih terbiasa dengan pemikiran-pemikiran dan menggunakan kata-kata yang memang baik dan saya sendiri juga suka. Jadi ya lebih terbiasa aja dengan pemilihan katanya. Pantesan Gitu. banyak banget kosakatanya sampai disusun sedemikian rupa maknanya jadi dalam gitu ya Nan ya. Enak banget dengerinnya. Aduh. Serius. Dari Thank sekian you. banyak konten yang pernah dibikin, yang paling viral yang ngerasa kayak oh ini seru banget nih segala macem, ada nggak sih? Oke, ada cukup banyak, tapi biasanya yang lumayan sering dan kalau ketemu saya tuh selalu menyebut tentang ini, yaitu konten tentang burung gagak. Iya, Coba ceritain Mas. Gimana tuh Ini gimana? mungkin relate banget ke banyak orang ya. Betul. Jadi dalam konten aku bilang bahwa satu-satunya burung yang memang berani banget itu adalah burung gagak yang berani matok-matok si eagle, si elang ini gitu. Si elangnya nggak ngapa-ngapain, dia lagi terbang tinggi, terus tiba-tiba gangguin aja. Dia pengen mengganggu dengan suara-suaranya yang sangat berisik gitu. Nah kalau itu terjadi, jadilah seperti elang gitu. Dia nggak peduli, dia nggak menghiraukan, dia nggak bales. Tapi yang dilakukan adalah terbang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi karena hanya dengan seperti itulah akhirnya gagak itu akan kehilangan oksigennya, dia sendiri yang akan jatuh, tumbang dan akhirnya elang itu akan bisa terbang dengan tinggi gitu. Dan menurut saya ini relate banget karena kalau zaman sekarang namanya juga sosial media, semua orang bebas berkomentar apapun. Kadang akan ada orang-orang yang mungkin membilang yang Menjatuhkan gitu ya. menjatuhkan ya kan, menggunakan kata-kata yang tidak baik atau mungkin niatnya memang sengaja untuk ngepok kita. Ngepok Iya. tuh apa ya? Nyenggol. Nyenggol Iya, gitu. betul, benar. Nah, jadi disitulah kita harus bijak, nggak semua hal harus dikomentari, nggak semua hal juga harus ditanggapi. Ada hal-hal yang ya udah cuekin aja gitu. Justru dengan kita tidak kasih perhatian, kita fokus kepada apa yang memang harusnya kita lakukan, Iya. ya akhirnya dia sendiri yang akan tumbang gitu. Jadi itu termasuk salah satu konten yang cukup banyak Iya. ditonton dan viral. Itu kan dari sisi perspektif positif ya Nan ya. Iya, benar. Cuman kalau dari sisi negatif ya misalnya banyak juga konten kreator ataupun orang-orang yang mencoba menyuarakan aspirasinya di media sosial tapi mungkin dengan cara yang salah atau konten yang tidak baik gitu kan. Mungkin ada orang yang berusaha untuk mengkritik atau menasehati
dengan bahasa atau diksi yang kasar tapi tujuannya baik. Kontennya jangan gitu dong gitu. Iya, Nah, iya, gimana tuh iya. nanggepinnya? Iya, iya. Kan nggak semua orang punya konten positif seperti Miss Iya, Mary dong. Iya, iya. Memang setuju, karena lagi-lagi setiap orang itu mungkin caranya berbeda. Ada beberapa orang yang mungkin nonton video saya, dia akan tersadarkan gitu, dengan kata-kata yang baik, dengan diingatkan. Tapi ada juga orang yang mungkin lebih kena kalau pakai kata-kata yang Keras ya? yang keras gitu. Jadi seperti kayak ditampar kiri Iya. kanan gitu kan. Cara penyampaiannya juga seperti kayak lagi marah-marah. Bisa juga asalkan itu niatnya baik. Benar. Ujung-ujungnya selalu balik lagi ke tujuan utama apa yang si content creator ini ingin buat menurut saya. Oke, jadi kalau memang niatnya baik, sekarang apakah dilakukan dengan cara yang baik dan dikondisikan juga dengan waktu yang baik, yang menurut saya itu matter sih. Iya. Dan itu bisa terlihat secara konsisten kan. Apakah ini cuma sekali aja atau memang semua postingannya memang seperti itu caranya, tapi ujung-ujungnya selalu ada message positif. Nah, atau memang ini cuma cara untuk dia Gimmick gitu ya, bisa gimmick, dibilang. ya kan? Iya. Jadi ya after a while konsistensi itu penting dan itu akan terlihat sih. Apalagi zaman sekarang kan kita juga ada di situasi demokrasi yang sangat luar biasa ya. Literasi Iya. demokrasi masyarakat semakin meluas, di mana orang tuh bebas mengakses segala macam informasi dan juga akhirnya mereka juga bisa menyebarkan berbagai macam informasi-informasi yang Iya. mungkin bisa benar, bisa juga ternyata keliru gitu. Atau belum terbukti kebenarannya, Nah, keabsahannya iya. gitu ya kan. Sekarang juga kan zamannya digital, Iya. apa-apa semuanya pakai gawai atau gadget Iya. gitu. Nah, kalau Miss Mary gimana nih menanggapi literasi demokrasi kayak gitu? Iya. Ataukah Miss Mary ini sekarang menjadi sumber, salah satu sumber Iya. di mana kita ingin mencari informasi bisa aja loh, Nan. Mungkin pertanyaan paling simpelnya Angie Apa? ya. Pernah kena berita hoax nggak? Oke. Iya, berita-berita bohong. Ini ada banyak pertanyaan nih, mau dijawab yang mana dulu nih? Yang mana dulu, yang mana Mungkin dulu dari yang bebas paling terserah. simpelnya dulu deh. Pernah nggak ada Pernah. berita yang oh ini kayaknya bener nih. Oh. Tapi ternyata pas diklarifikasi ternyata berita bohong gitu. Salah. Tentang gitu. Miss Mary gitu ya? Tentang Miss Iya, Mary iya. mungkin atau kejadian-kejadian Iya, apapun. pernah, tentu saja pernah. Ada 2 kejadian yang menurut saya ini bikin saya selalu ketawa ya. Yang pertama itu kejadiannya adalah dia menggunakan AI. Oh, Jadi iya. sebenarnya videonya asli, video Iya. saya lagi ngomong kayak interview seperti ini, gitu kan. Nah tapi suaranya didubbing tapi mengikuti Gerak bibir saya dan itu suaranya persis banget. Iya, iya, Dan iya. yang diucapkan adalah ya tentang bagaimana saya kena penyakit mata, habis itu saya operasi, habis itu Terus saya tau-tau jualan sembuh. obat deh Jualan biasanya, obat, iya. iya. Dan akhirnya tahu nggak? Pertama kali saya tahu dari mana? Pertama kali saya tahunya dari mama saya yang mau WhatsApp saya. Dia bilang, Ria, kamu sakit mata kok nggak bilang-bilang mama? Kamu baik-baik aja gitu kan? Terus saya bilang, maksudnya apa mah? Terus dia kirim videonya gitu. Dari situ aku tahu bahwa wow astaga, bahkan mama saya aja sampai ini suaranya mirip banget dan itu kan mukanya muka saya. Gitu. Dan akhirnya itu memang viral, ada di mana-mana sih ternyata. Jadi itu yang pertama. Ya, itu juga baru beberapa bulan yang lalu lah tahun ini. Kalau yang kedua, nah ini lumayan sering terjadi dan sering digunakan, yaitu konten yang saya buat di YouTube. Jadi tahun 2019 waktu itu saya khusus buat sebuah konten judulnya Indonesia Masih Punya Harapan. Oke, nah jadi Itu menjelang COVID ya berarti ya? itu sebelum. Jadi itu Oh, persis sebelum. Oke. di saat-saat lagi pemilu tahun 2019 oke. waktu Iya, iya. itu. Dan tujuannya adalah saya ingin bilang oh kita harus optimis nih bahwa Indonesia yuk kita banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi Iya. tuh message-nya adalah message positif, message tentang harapan gitu. Nah, tapi pada kenyataannya banyak banget orang yang akhirnya memotong dan mengedit Oh, iya. dan akhirnya menyebarkan justru kebaliknya. Mary Riana bilang Indonesia bubar gitu. Waduh. Dan itu seringkali dipakai khususnya di momen-momen kalau ada menjelang pemilu atau mungkin kita pernah ada masalah di Papua atau apapun, pasti seperti itu potongannya diambil dan disebarkan. Nah, tapi itu berita bohong yang udah lama, cuman diulang-ulang aja. Cuman lagi-lagi kan masyarakat udah lebih cerdas dan Iya. lebih tahu ya. Iya. Jadi dia tahu yang mana yang bohong dan yang mana yang benar. Miss, Jadi kalau kayak pernah. gitu-gitu melakukan klarifikasi nggak? Ya nggak sih kayak saya Mary Riana mau mengklarifikasi gitu kan gitu tuh. Soalnya kan Gitu berita ya. bohong. Ada Iya, klarifikasi nggak? Atau iya, dibiarin iya. aja? Atau jadi burung gagak? Iya, iya. Ada. Jadi ada beberapa hal yang sesungguhnya saya diamkan aja. Karena seringkali itu merupakan pancingan. Kalau kita klarifikasi, justru itu malah menjadi bahan perbincangan dan jangan memberikan ruang
jangan memberikan panggung gitu untuk Oke. mereka bersuara Iya, gitu. Jadi menurut saya kita harus pintar memilih dan memilah yang mana yang harus benar-benar diklarifikasi, ditanggapi, dan yang mana yang dicuekin aja. Nah, tapi khusus untuk misalnya kayak contohnya video bohong yang Iya. tadi, itu kalau yang AI sih saya tanggepinnya Ketawa, soalnya jualan obat simple. mata. Akhirnya saya ngepost lagi saya post aja, saya Oke. post, saya bilang, ih lucu banget deh ada kayak gini. Siapa yang percaya bahwa ini Mary Riana? Jadi saya ngomongnya lebih lucu sambil bilang bahwa ini bohong gitu. Nah, tapi kalau yang satunya lagi Iya, yang memang dipotong-potong, video dipotong-potong diedit. dan akhirnya dibilang Indonesia bubar, nah di situ saya membuat klarifikasi. Jadi saya biasanya ngepost. Dan biasanya kalau itu disebar di sosial media, biasa kan mereka mereply ke saya ya, misalnya meneruskan, saya biasa bilang, tolong dong ini diteruskan aja. Jadi kalau ada yang memberikan informasi ini, jadi ini vaksinnya untuk bisa mereply balik gitu. Tapi emang AI sengeri itu ya. Ini Iya, banyak curiga banget kayaknya yang abis kayak ini gitu-gitu. takutnya video kita ngomongin obat mata lagi nih. Ngomongin ini, minuman-minuman. Iya. heeh. Tapi kalau Iya. Miss sendiri ngeliatin AI itu adalah sebuah challenge atau opportunity sih. Mungkin opportunity-nya seperti apa dan challenge-nya seperti apa, dan mungkin apakah ini ancaman juga Iya, bagi kita iya. semua, apalagi di literasi demokrasi Indonesia juga gitu. Iya. Menurut Miss Mary gimana? Buat saya selalu melihatnya sebagai sebuah kesempatan ya. Iya. Maksudnya itu kan sebuah opportunity. Sama seperti sosial media, itu kan hanya alat di tangan siapa, tergantung itu bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Menurut saya AI pun juga seperti itu. Teknologi itu luar biasa banget. Ada banyak hal yang sangat terbantu dengan AI gitu Ngedit kan. video jadi makin gampang. Betul, ngedit ya. video jadi lebih gampang. Ya kan kalau mau buat transkrip, subtitle Iya. juga jadi lebih gampang Benar. gitu. Jadi sangat banyak diperbantukan. Ya itu dia, makanya kayak AI bisa jadi ancaman tapi bisa jadi kesempatan juga ya berarti Miss ya? Betul, iya. Kan itu sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Itu itu sesuatu yang sangat powerful banget gitu, luar Iya. biasa banget. Seperti sosial media, seperti AI. Tapi selalu percaya bahwa di tengah kepercayaan yang luar biasa itu ada tanggung jawab yang lebih luar biasa Betul. lagi juga. Bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan, untuk hal yang lebih baik, ya itu Iya. semua terserah siapapun juga yang menggunakannya. Ya tapi itulah, Iya, maksudnya iya, saya selalu bilang zaman selalu berubah, Iya. kalau kita nggak berubah kita ketinggalan zaman. Jadi kita Tapi harus beradaptasi. ya. Dan emang kalau misalkan ngomongin soal literasi demokrasi, ini Iya. istilah yang penting banget sih. Apalagi kan Iya. Indonesia kan juga merupakan negara demokrasi, di mana setiap orang pasti bersuara segala Iya. macem. Miss Mary sendiri gimana menilai literasi demokrasi itu sendiri? Iya. Gitu? Ini menarik ya, Iya, karena iya. kalau biasanya ngomong ada literasi keuangan, Iya, betul. ya ada literasi kesehatan, Ah. gitu. Ini literasi demokrasi, Iya, gitu ya. makanya. Tapi menurut saya memang satu hal yang sangat penting dan perlu, apalagi kalau sekarang mungkin gara-gara kemarin pemilu gitu, Iya. banyak orang jadi lebih aware, lebih melek, dan menurut saya itu satu hal yang bagus ya. Kalau kita berbicara tentang demokrasi, itu kan demo itu kan artinya rakyat, kerasi itu kan artinya kekuasaan. Oh, iya. Jadi bagaimana rakyat ini bisa dilibatkan untuk bisa berperan aktif gitu di dalam pemerintahan, dalam Iya. kenegaraan gitu. Nah, itu satu hal yang bagus. Nah, tapi pemahaman tentang arti demokrasi yang sesungguhnya menurut saya itu yang perlu dibenahi dan perlu diperbanyak. Makanya Iya, ada yang iya. namanya literasi demokrasi. Karena kalau kita pemahamannya hanya setengah-setengah atau mungkin kita punya pemahaman yang salah, akhirnya demokrasi yang sesungguhnya justru malah kebablasan. iya. Sekali merdeka, merdeka sekali gitu. Iya, iya, Artinya asal bicara tanpa batas Benar. gitu. Emang Jadi- kalau menurut Miss Mary, demokrasi itu apa, Miss? Oh iya, yang tadi saya bilang. Demokrasi menurut pribadi Miss Mary sendiri, terlepas dari apapun, kalau kita melihat dari daring atau apa, Miss Mary punya perspektif tentang demokrasi itu sendiri yang ada di kepala Miss Mary. Kalau bayangan saya demokrasi itu ya berarti bagaimana rakyat dari kayak kita selalu punya opini dan Ya. kita bisa sama-sama meluangkan pikiran dan idealisme kita untuk bisa berperan aktif membantu mengembangkan negara ini gitu. Sebagai rakyat ya? Sebagai rakyat. Ya. Makanya kan arti kata demokrasi sendiri, demo itu adalah rakyat, Rakyat. kerasi itu adalah kekuasaan. Bagaimana kita bisa berperan aktif. Tentu saja cara kita berperan masing-masing berbeda. Masing-masing kita punya kelebihan, masing-masing dari kita punya tempat dan wadahnya kita sendiri. Tapi Ya. bagaimana perbedaan itu menurut saya harusnya bukan untuk menjadi perpecahan. Ya. Karena kemarin ini dengan hadirnya Pope Francis ke Indonesia, Iya. itu saya banyak banget belajar. Dan salah satu hal yang saya sangat teladani, beliau bilang bahwa perbedaan itu sesungguhnya menjadi sebuah pilihan. Ya. Ketika kita dihadapkan dengan perbedaan, pilihannya cuma dua. Yang pertama, perbedaan itu bisa menjadi
perpecahan, perselisihan yang akhirnya berujung pada peperangan, atau perbedaan itu bisa menjadi perbincangan Iya. yang akhirnya dikomunikasikan dan akhirnya justru malah saling melengkapi dan itu menjadi sesuatu hal yang indah gitu. Nah jadi menurut saya demokrasi yang sesungguhnya kalau buat saya adalah ya bagaimana semua orang dengan berbagai macam background, latar belakang dan pemikiran bisa sama-sama mengeluarkan suaranya dengan tujuan yang baik dan bagaimana itu diniati dengan baik, ditampung dengan baik, diperbincangkan sehingga keluar hasil yang baik gitu untuk semuanya. Jadi banyak elemen yang digabungkan gitu ya, bukan cuma rakyat aja, wadahnya juga, Iya. bagaimana cara komunikasinya juga dan Iya. lain. Rakyat juga harus banyak-banyak dapat informasi yang Kredibel. mereka butuhkan juga gitu loh. Iya. Kalau kita bilang secara negara gitu ya. Betul. Jauh banget nih ngomong negara ya. Iya, iya. Yang penting harus paham. Iya. Ya, karena kalau tidak punya literasi dan tidak paham dan tidak mengerti dengan benar, nanti lama-lama kita terjebak dan tersesat dengan banyaknya informasi. Karena kan dengan sekarang banyak sosial media, kadang-kadang aja saya suka bingung, masa sih beneran seperti ini Iya. gitu kan, harus sering banyak cek dan recheck. Benar. Ya kan kadang-kadang masa sih gitu kan, dicek dulu kebenarannya. Jadi itu sih menurut saya yang sekarang ini banyak terjadi ya. Dan menurut aku juga kalau misalkan kita ngomongin demokrasi juga penting disandingkan dengan toleransi juga berarti ya. Iya, Maksudnya betul. kita nggak bisa asal, oke gue mau berpendapat, pokoknya semua orang harus mendengarkan kata-kata gue, nggak bisa gitu juga Betul, gitu. betul, ya. Harus bisa toleran segala macem gitu. Betul. We might disagree, but we should not disrespect. Yang artinya kita memang mungkin nggak sependapat, tapi bukan berarti kita tidak menghormati satu sama lain. Keren. Mas Eki, di-cut ya buat TikTok jangan lupa. Quote-nya bagus tuh. Gitu aja udah. Sebenarnya pemerataan informasi itu kan sekarang erat kaitannya sama digitalisasi, di mana ini koneksi internet, bagaimana mereka akses informasi ya. Kalau Angie sendiri pribadi itu pengennya itu ada porsi lebih untuk daerah 3T gitu, di mana itu tertinggal, terdepan, terluar gitu. Karena pasti kita secara sadar gitu, paham bahwa pemerataan informasi ini tidak benar-benar rata untuk Indonesia. Begitupun kalaupun seandainya akses internet ada, mereka nggak punya kapasitas diri yang benar-benar sama untuk tahu yang mana yang diakses. Mungkin mereka hanya sebatas mencari hiburan, ya kan? Tapi kalau udah dimasukin sama topik yang berat atau informasi yang mereka butuhkan, mereka mungkin bukan apa-apa tapi nggak paham caranya gimana. Jadinya harus wadah tadi bener-bener harus rata Luas. banget untuk pemerataan 3T juga gitu kalau menurut aku. Apalagi banyak berita-berita palsu, Bohong. bohong. Gimana Palsu. mereka mau klarifikasi kalau mereka nggak paham caranya atau nanyanya kemana gitu. AI, mungkin daerah-daerah 3T nggak paham AI itu apa. Bisa jadi benar-benar Miss Mary jualan obat mata. Iya, sampai Takutnya sana gitu. mungkin informasinya Iya. adalah, oh ini Miss Mary sekarang jualan obat mata. Jadinya entrepreneur obat mata bisa jadi loh Miss. Tapi kayak setuju gitu. banget loh yang dikatakan Angie itu Iya. bener banget karena memang kalau kita berbicara tentang di kota ya mungkin kita lebih paham, lebih tahu gitu, lebih bisa memilih dan Melek gitu. memilah. Iya. Tapi kan masyarakat Indonesia sekarang kita ada 280 juta penduduk dan mayoritas kan ada di daerah-daerah yang mungkin nggak sampai semerata seperti yang ada di Benar. kota ini, Iya. apalagi di tempat 3T seperti itu. Kasihan juga kalau mereka dapat berita-berita palsu. Apalagi mereka tahu nggak, kalian kemarin yang ada informasi di mana orang cuman apa ya di media sosial cuman nge-repost atau membagikan ulang, tapi ternyata itu berita palsu, dia yang kena pidana. Sampai segitunya ya. Iya, sampai kalau nggak salah yang paling baru itu hanya menyebarkan sekarang kan banyak ya kalau kita ada pengalaman apa di makan di mana gitu ya kan, ada yang kita kurang suka, kita unggah di media sosial, terus rame ternyata itu semacam tuduhan yang kemarin soal bakso kalau pernah dengar ya. ternyata Jadinya tidak benar. tidak benar, dituntut segala macam, tapi yang dituntut adalah yang membagikan ulang, bukan yang mengunggah pertama. Jadi itu ada masalah waktu itu tentang bakso yang katanya memakai daging tikus. Misalnya saya yang posting, terus Adnan yang membagikan ulang, Iya. yang dilaporin kamu, Oke. bukan aku, dan kamu kena penjara. Waduh. Gitu. Nah itu tuh semacam itu kita harus melakukan pengecekan berkali-kali Iya. bagaimana nggak bisa kita sembarangan asal membagikan Betul. informasi kayak Benar gitu. Tapi kalau aku sih kayaknya kalau dapat informasi tentang bakso, jadi pengen makan bakso sih. Langsung dicari ya, Langsung dicari, gimana kayaknya tempatnya. bakso, bentar lah gitu. Kan takut ya kalau dengan pidana-pidana gitu, Iya. gitu-gitu. Benar. Tapi kalau menurut Miss Mary sendiri, sebaiknya gimana sih Miss? Maksudnya apakah
kasihan juga kan orang repost tapi dia nggak tahu apa-apa segala macam. Atau mungkin harusnya pemerintah tuh emang bener-bener orang yang membagikan berita palsu inilah yang harus ditangkap apa sih gimana sih? Iya, menurut saya harusnya pemerintah pasti sudah ada tata aturannya sendiri Pakemnya sudah ya. ada pakemnya, sudah ada hukumnya. Tapi menurut saya ini juga menjadi pengingat buat kita semua bahwa hati-hati karena mungkin bukan kita yang membuat, tapi kalau kita meneruskan hal tersebut, berarti kan kita menjadi bagian dari pembawa ketidakbenaran itu. Nah, jadi semoga itu menjadi rem dan pakemnya kita juga gitu. Jadi tidak membantu untuk meneruskan, tapi justru malah stop di kita. Dan menurut saya itu penting karena saya selalu ngebayangin kalau saya bisa kasih analogi ini sama seperti main bola pinball. Pernah main pinball nggak? Belum. Oh, nggak pernah main Enggak, pinball? ajak yuk. Habis ini. Coba gimana tuh, gimana Ya, tuh, kan gimana? kalau main pinball itu kan biasanya dari Dijaga bola. bola biar nggak masuk Iya, ya. tapi kan awalnya ada bolanya Oh dulu ya, tuh, dilempar ditarik, dulu, ya. dilepasin tuh. Dia kan ada orang yang ngelepasin dulu. Nah, begitu dia ngelepas, nanti tergantung nih siapa yang mancing, dia akan tembak. Semakin banyak itu, semakin lama dia ada di situ. Nah, tapi bayangkan kalau nggak ada yang nanggepin, akhirnya bola itu yang masuk ke lubang juga gitu. Nah, menurut saya seringkali yang terjadi di sosial media itu banyak orang-orang yang berusaha mancing. Dan sayangnya banyak orang yang terpancing. Akhirnya jadi conversation, disanggah, diulang balik lagi, di repost, akhirnya jadi rame gitu. Nah, jadi makanya saya bilang hati-hati karena kadang-kadang kita tidak tahu kita menjadi bagian dari orang yang memberikan panggung itu kepada oknum-oknum yang sesungguhnya tujuannya dia cuma nyebarin satu bola aja kan. Cuman kan kalau kita yang mancing. Miss kita Mary yang- kan positif banget ya Nanda. Kadang-kadang kalau kita ini kan yang emosinya masih kayak, ih ini gampang banget gitu, nggak bisa sepositif itu. Kadang-kadang memang jujur ya nggak tahu. Kamu gimana? Sering nggak sih kayak pengen deh ikutan kayak membagikan ulang atau ikut memberikan komentar. Aku pribadi ada loh perasaan kayak gitu walaupun bisa menahan ya. Tapi jujur dalam hati itu ada. aja Dan pasti. nggak semua orang bisa ngerem itu loh Miss. Sangat nggak bisa untuk berhenti di kita aja gitu loh. Bagaimana cara menjadi positif? Ya. Tolong ajarin kita semua di Itulah sini. kenapa kita mengundang Mary Riana dong. Iya. Setiap hari. Makanya harus follow account Mary Riana di Instagram dan TikTok. Bener. Iya. Ya, of course tentu saja menurut saya itu habit ya. Iya. Jadi setiap perubahan itu selalu diawali dari kesadaran dulu. Iya. Karena banyak orang mereka mau berubah tapi nggak bisa berubah karena mereka aja nggak sadar gitu. Nah, jadi asalkan kita sudah sadar nih kayak aduh tadi salah ya, harusnya nggak usah ngepost, Iya. harusnya nggak kayak gini gitu ya. Walaupun mungkin udah terjadi, tapi kalau kita sadar, ya semoga berikutnya kita akan jadi lebih diingatkan dan lebih berkurang gitu. Iya. Misalnya kalau sehari biasanya kita forward sampai 5, mungkin lama-lama jadi berkurang jadi cuma 3, mungkin jadi 2, atau mungkin dipikirin berkali-kali dulu sebelum ngepost. Jadi itu semua kebiasaan sih yang berulang. Tapi kalau menurut Miss Mary, kenapa sih ada orang yang akhirnya membagikan berita yang kurang benar gitu? Berita palsu. Kenapa sih bisa tertrigger seperti itu? Iya. Terpicu seperti itu menurut Miss Mary? Oke, ya pertama kali tadi saya bilang ya mungkin karena mereka juga nggak sadar. Nah, dan seringkali biasanya kalau zaman sekarang kan banyak juga orang yang FOMO, Oh, fear oke. of missing out. Ngerasa Ya. ketinggalan kalau nggak Iya, ngikutin hal jadi yang lagi bagus rame nih, lebih baik gitu. saya menjadi orang yang pertama nih kan seru gitu. Tahu-tahu bener gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin seringkali ketidaksengajaan ya. Of Yeah. course saya tentu saja saya ini orang-orang yang masih berniat baik dan memang nggak sengaja akhirnya ikut meneruskan. Kalau orang-orang yang memang pada dasarnya niatnya memang tidak baik ya pasti itu udah menjadi pilihan yang dia buat gitu. Tapi lagi-lagi menurut saya kesadaran itu penting. Oke, ya terus abis itu ya jangan FOMO karena banyak orang tuh yang penting posting yang nggak penting. Oke. paling posting yang Jangan paling ya paham. Dek, jangan. gitu ya. Bener nggak ngomongnya gimana? Iya. Ini ngikutin tren juga Jangan ternyata Miss ya, Mary Dek, ya. ya. Sekarang Miss Mary itu, Jangan. Angie tuh sadar loh Miss, jadinya karena udah ngelihat dari berapa tahun yang Iya. lalu ya, kan kita udah follow udah Iya, lama iya. banget ya Nan ya. Kalau yang dulu tuh pembawaannya kan menyenangkan dan formal. Sekarang dibuka dengan bahasa-bahasa Gen Z. Oh, Benar. oke. Dengan gimmick-gimmickan gitu kayak menyenangkan banget. Ini yang tadi Miss Mary bilang, jadinya kita menyesuaikan dengan Iya. Iya. penonton atau penikmat Iya. konten kita gitu ya kan. Iya, Itu memang terbuat seperti itu. Iya bisa aja deh, thank you loh. Bener udah loh. ngikutin. Yang koper uang atau apa, iya. aku lihat. Aduh, thank you. Iya betul. Karena kan lagi-lagi tujuan saya membuat konten-konten ini kan supaya pesan-pesannya benar-benar tersampaikan. Iya. Dan untuk bisa tersampaikan berarti kan kita harus mengerti
target market kita siapa, yang ingin kita sampaikan itu siapa. Jadi kita harus bisa mengerti bahasanya mereka. Nah, jadi saya juga sangat pembelajar. Saya adalah seorang pembelajar. Jadi kalau misalnya zaman sekarang bagaimana caranya untuk di depan 5 detik pertama itu penting, kata-kata yang dipilih gitu kan, kayak stop atau enggak nonton videonya sampai habis. Nah, jadi hal-hal seperti itu biasanya ya dicoba aja. Jadi Coba dong Miss kasih tahu misalkan sama Sobat Negeriku gimana caranya terhindar dari berita bohong dengan gaya Miss Mary. Coba. Dengan Coba, 5 bahasa detik pertama. gen alpha tapi ya. waduh gitu ya. Skibidi, Aduh kalau gitu nggak. Sigma. Kayaknya ini yang lebih jago deh. Banget gak sih kayak gitu-gitu? PR sekali. Bahasa Tapi gen pengen alpha. tahu, Coba. gimana? Oh ya udah dengan bahasa Miss Mary. Miss Mary. Agar lebih dekat dengan Sobat Negeriku untuk jangan sampai kita kena Ya. atau membagikan ulang berita-berita palsu itu Padahal gimana? keliru beritanya, Sarannya gitu. ingin disampaikan. Oke. Saran atau pesan hook di awal nih? Semuanya. Oh, iya, boleh enggak, semua oke. paket komplit. Oke, komplit. Oke, kamera Oke. siap. Iya. Oke, ya, mungkin ini ya, semoga. Bentar. Oke, jadi stop. Kamu harus nonton video ini dan dengarkan baik-baik, penting untuk masa depan kamu. Ingat ya, jangan jadi orang bodoh. Tahu nggak sih orang bodoh itu apa? Orang bodoh itu dengarnya cuma setengah, pemahamannya cuma seperempat, mikirnya nol, tapi ngomongnya double. Jangan ya dek ya, jangan. Pas Gimana? kita Aman? lagi ketawa-ketawa, Aman? tiba-tiba stop kan aku langsung kayak, "Hah, ada apa?" Iya, wah bagus Luar banget, biasa. gila Oh banget iya, loh. Serius gitu loh. ya. Tuh, baca cuma setengah, pemahaman seperempat Iya. lagi. Iya. Ngomongnya double apaan Dengarnya sih cuma gitu. setengah, Bener. mikirnya nol, Ya kan? ngomongnya double. Iya. Bener, Nggak caption boleh. Mas Eki buat potongan TikTok ya. Gitu. Oke, seru banget ya obrolan kita di hari ini. Ada pesan nggak sih buat teman-teman yang mungkin lagi nonton, yang mungkin juga ingin seperti Miss Mary juga gitu, pengen konten juga, pengen jadi inspiratif juga segala macam. Oke. Sebagai Yang tadi belum closing cukup statement pesannya. Kan gitu, yang tadi buat pesan apa yang nggak boleh kena sama berita-berita Iya. palsu. Kalau ini Oke, ya oke. kami-kami yang sangat mengagumi Miss Mary dan pengen menjadi Pengen seperti Miss Mary seperti juga, penerusnya Waduh, nanti. bisa gitu. aja. Karena saya tahu saya joget-joget tidak menarik ya. Jadi mari buat motivasi. Yang lebih bagus gitu maksudnya. Iya, tapi saya selalu thank you banget buat kesempatannya. Selalu senang untuk bisa ngobrol-ngobrol, apalagi ngomongin sesuatu hal yang sangat positif ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat siapapun juga yang sedang menonton hari ini. Pesan saya cuma satu, saya selalu bilang bahagia itu jangan ditunda. Oke, jadi kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur karena hidup itu indah asalkan kita bisa menghargainya. Kenapa sih kata-katanya tuh adem banget? Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mary Riana. Thank you. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Miss Mary. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya di Lisan Teras Negeriku Podcast bersama dengan saya Abdan Alkhairat juga. Dan juga Angie An. Makasih Sobat Negeriku. Dadah. Makasih Miss Mary. Sama-sama. Listen Teras Negeriku.